Pada tahun 2039, bumi menjadi terlalu padat penduduknya, dan semua negara harus mengurangi populasi mereka sebesar 5% setiap tahun. Amerika Serikat menerapkan aturan yang disebut Tinning. Dalam Tinning, para siswa harus mengikuti tes standar setiap tahun. Dalam tes ini, siapapun yang gagal akan dieksekusi. Namun, sistem penilaian Tinning tersebut ternyata dicurangi. Para pejabat memanipulasi hasil untuk meluluskan siapapun yang mereka inginkan, biasanya anak-anak dari orang tua kaya. Pada akhirnya, kecurangan sistem penilaian itu terungkap oleh seorang siswa bernama Lena. Blake Redding, putra gubernur Texas, Dean Redding, gagal dalam tes Tinning. Dia dan yang lainnya yang gagal dalam tes akan dieksekusi. Namun, tanpa sepengetahuan publik, mereka malah dikirim ke fasilitas perbudakan bawah tanah untuk memproduksi barang-barang seperti ponsel dan elektronik untuk perusahaan bernama Ashuru Global. Dengan cara ini, perusahaan mendapatkan keuntungan dari tenaga kerja murah. Sekarang adalah hari berikutnya setelah Tinning. Blake dan para siswa lainnya yang gagal dibawa ke fasilitas bawah tanah. Di sana, mereka menonton video seorang wanita yang menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Tempat itu disebut inkubator dan dirancang oleh Ashuru. Mereka dibawa ke sini untuk bekerja bagi perusahaan. Terakhir, dia mengungkapkan bahwa anggota paling produktif dari program inkubator akan diperkenalkan kembali ke masyarakat. Orang-orang merayakan dengan gembira karena masih hidup. Sistem kemudian menyuruh mereka pergi ke ruangan tugas masing-masing. Sebuah perangkat pengajaran telah dimasukkan ke dalam leher mereka. Suara otomatis menjelaskan tugas dan rutinitas mereka. Mereka harus bekerja selama 14 jam sehari sebelum mendapatkan 1 jam untuk makan dan waktu pribadi. Mereka juga memiliki jam malam, di mana mereka harus pergi ke tempat tidur yang telah ditentukan dan beristirahat. Saat menonton video, Blake melihat pacarnya yang telah lama hilang, Ellie, dalam sebuah klip. Blake mencarinya dan akhirnya mereka bertemu. Blake tidak percaya bahwa dia masih hidup. Ellie memintanya untuk menemuinya dalam 1 jam saat jam malam tiba. Mereka bertemu di unit tempat tinggal dan berhubungan intim. Malam itu, Blake sedang berbicara dengan temannya, Heather, ketika sirene mulai berbunyi di fasilitas. Salah satu pekerja mencoba bunuh diri karena tidak ingin bekerja lagi. Sekelompok anak laki-laki dari bawah menyemangati anak itu untuk melompat. Kate adalah pemimpin kelompok. Anak itu akhirnya melompat, tetapi penjaga memasang jaring tepat sebelum dan menyelamatkannya. Ternyata siapapun yang menolak untuk bekerja, dikirim ke rumah sakit untuk disuntik dengan semacam obat agar jinak. Kate kemudian datang menemui Blake di unit tempat tinggalnya. Dia memberitahunya bahwa Ellie adalah pacarnya sekarang, dan dia harus menjauhinya. Keesokan harinya di kafetaria, Ellie duduk sendirian di meja ketika Kate mendekatinya dan menciumnya. Ellie tampak tidak nyaman sepanjang waktu. Heather dan Blake menyaksikan peristiwa itu dari meja mereka, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kate dan timnya disebut yang layak. Mereka dipilih oleh inkubator untuk mengawasi pekerja lain. Setelah kelompok itu meninggalkan meja, Blake mendekati Ellie. Ketakutan akan keselamatannya, dia memintanya untuk pergi. Tepat saat itu, orang-orang Kate mendekati Blake dan menyuruhnya menjauhi Ellie. Blake melawan mereka, tetapi segera, Kate turun tangan dan mengalahkan Blake. Ellie dan Blake berhasil melarikan diri dari kafetaria, tetapi kemudian mereka ditangkap oleh Mason King, mantan pengawas tes Tinning yang telah dipindahkan ke inkubator setelah skandal Tinning. Setelah menangkapnya, Mason memelintir kaki Blake dan mematahkannya. Di kota Texas, semua orang menghadiri upacara peringatan Blake, karena Blake dianggap mati oleh publik setelah gagal dalam tes. Banyak wartawan mencoba mewawancarai ayahnya, Gubernur Dean, saat dia keluar dari tempat tersebut. Lena telah menjadi sorotan pers setelah dia berhasil mengungkap kecurangan sistem penilaian Tinning. Para wartawan mencoba mewawancarainya, tetapi dia menolak. Insiden penipuan Tinning menyebabkan reputasi Dean rusak parah. Dia berhasil menyalahkan sistem penilaian yang curang pada Mason King, pengawas ujian, tetapi DPC telah menunjuk seorang penyelidik swasta bernama Agen Joanna Morris untuk menyelidiki insiden tersebut. Agen Joanna mengunjungi Lena di rumahnya keesokan harinya. Namun, Lena tidak memberinya informasi penting, jadi Joanna memberinya kartu nama dan pergi. Tepat saat itu, seorang pria mengetuk pintu. Itu adalah seorang penjaga keamanan bernama Jack, yang datang untuk mengundang Lena bertemu dengan Dean. Kemudian, kita melihat Lena di tempat Dean. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin bantuan Lena dalam kampanyenya untuk pemilihan presiden. Dia dengan tegas menolak tawaran itu dan pergi. Dalam perjalanan, dia bertemu CEO Ashuru Global, Georgina Preston. Ashuru Global membantu Dean secara finansial dalam kampanye pemilihannya, oleh karena itu Dean dan Georgina bekerja sama erat. Georgina secara samar-samar memberitahu Lena bahwa dia harus mempertimbangkan tawaran tersebut demi adik-adiknya, Corinne dan Joey. Dia mencoba menyuapnya, mengatakan bahwa adik-adiknya tidak harus mengikuti tes Tinning jika dia bekerja untuk mereka, tetapi dia tetap menolak. Saat Jack mengantarnya pulang, dia melaju lebih jauh dari rumah Lena. Ketika dia menunjukkannya, semacam gas mulai memenuhi mobil dan membuat Lena serta adik-adiknya tidak sadarkan diri. Lena terbangun di sebuah lokasi konstruksi yang sepi, dengan Jack dan beberapa orang lainnya berdiri di depannya. Guru sekolah dasar Corinne, Ms. Cole, juga ada di sana. Ternyata Jack dan Ms.
Cole bekerja untuk organisasi bernama The Fight yang menentang sistem Tining. Jika Dean terpilih sebagai presiden, Tining tidak akan pernah berakhir, jadi mereka membutuhkan bantuan Lena untuk bekerja sebagai mata-mata mereka. Lena setuju. Sementara itu, sahabat Lena, Cullen, mendapat pekerjaan sebagai magang di perusahaan berita TV dengan seorang reporter bernama Wendy Banks. Hari itu, Cullen melakukan riset tentang proses setelah Tining. Dia menyadari bahwa tidak ada yang menangani mayat setelah eksekusi. Malam itu dia pergi ke rumah Lena, dan memintanya untuk bergabung dengannya di pemakaman. Mereka pergi ke sana dan menggali kuburan Black, dan terkejut menemukan peti matinya kosong. 8 bulan kemudian, 2 minggu sebelum tanggal pemilihan, Dean telah berkampanye untuk pemilihan dan Lena terus bekerja mendukungnya. Dia juga terus memberikan informasi kepada Ms. Cole sebanyak yang bisa dia kumpulkan. Hari itu, mereka bertemu di lokasi konstruksi lagi. Lena marah karena dipaksa mendukung ide-ide Dean Redding. Dia menuduh mereka tidak melakukan apapun yang mereka janjikan. Ms. Cole menenangkannya, dan memberitahunya bahwa sekarang mereka tahu semua informasi yang diperlukan ada di komputer Georgina. Mereka memberinya perangkat untuk mengakses komputer. Lena sekarang harus mencari cara untuk mencapai komputer Georgina tanpa terdeteksi. Sementara itu, Black dan yang lainnya telah bekerja di inkubator selama 8 bulan terakhir. Kaki Black masih belum sembuh. Dia pincang saat berjalan. Dia juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ellie. Malam itu, Kate dan kelompoknya datang ke area tempat tinggal Black saat dia tidur. Mereka menyumpal mulutnya dan memukul kakinya berulang kali saat dia meringis kesakitan. Keesokan harinya, dia pergi ke klinik Dr. Langley dan memberitahunya bahwa dia jatuh di kamar mandi. Ketika dia kembali, dia memberitahu Heather untuk memberitahu Ellie untuk berada di pertandingan tinju Kate keesokan harinya. Sementara itu, Cullen berhasil mengungkap rahasia kamp kerja paksa, mengatakan Ashuru Global tidak memiliki area manufaktur di kampus mereka, dan mereka telah mengambil jatah militer dari perusahaan bernama TXPAC, mampu menyediakan makanan untuk 100.000 orang per tahun. Namun, bosnya Wendy menolaknya, mengatakan bahwa tanpa foto atau bukti video, mereka tidak dapat mempublikasikan cerita tersebut. Saat dia masuk ke mobilnya hari itu, seorang pria bertopeng dari kursi belakang mencoba mencekiknya. Dia entah bagaimana berhasil membebaskan diri dan melarikan diri ke rumah Lena. Dia tahu bahwa seseorang dari Ashuru selalu mendengarkan, jadi dia memberitahu Lena tentang temuannya dengan menulis di buku catatan. Sekarang adalah hari pemilihan. Lena mengantar adik-adiknya ke rumah Ms. Cole dan pergi ke gedung Ashuru, di mana Dean dan para pendukungnya dengan sabar menunggu hasil pemilihan. Beberapa saat kemudian, Lena pergi ke toilet, di mana seorang penjaga keamanan mengawalnya. Sementara itu, di inkubator, Black berada di salah satu pertandingan Cage ketika dia mengajukan diri untuk melawan Cage. Seluruh kerumunan yang menonton pertandingan menjadi hening. Black ingin menjadi pemimpin kelompok jika dia menang. Cage setuju dengan tantangannya. Mereka kemudian bertarung. Meskipun kaki Black terluka, dia mengalahkan Cage. Kerumunan penonton mulai meneriakkan nama Black. Setelah pertarungan yang intens, Black menang. Sementara itu, Ellie berada di tempat tidurnya dan tidak bergerak. Ketika para penjaga mendekatinya, dia menyerang mereka, bertekad untuk keluar dari fasilitas tersebut. Para penjaga akhirnya menahannya dan membawanya ke rumah sakit untuk dihukum. Setelah kemenangannya, Black mengumpulkan kelompok Cage dan memberitahu mereka bahwa tidak ada siswa dari Tining yang dibunuh. Mereka dibawa ke bawah untuk menjadi tenaga kerja murah. Dia juga mengungkapkan bahwa pengenalan kembali ke masyarakat adalah kebohongan dan mereka akan terjebak di sana selamanya. Setelah banyak meyakinkan, kelompok tersebut akhirnya setuju untuk bekerja sama melawan sistem. Black dan salah satu pria pergi untuk mengambil Ellie, sementara yang lain pergi ke kafetaria. Sementara itu, Lena melompat keluar dari jendela toilet dan entah bagaimana berhasil mencapai kantor Georgina. Di sana, dia menggunakan perangkat keras yang diberikan Ms. Cole untuk mengakses komputer. Dia menemukan semua rekaman kamera dari inkubator, dan sangat terkejut dan senang melihat bahwa Black masih hidup. Dia dengan cepat mentransfer semua informasi ke perangkat keras. Namun, saat dia berada di kantor, Georgina akan masuk. Jack menahannya, mengatakan bahwa Dean ingin bertemu dengannya segera. Sementara itu, Lena membawa perangkat keras tersebut dan kembali ke toilet. Namun, setelah tertangkap basah dalam kebohongan, Jack ditahan oleh para penjaga. Lena kemudian dengan cepat menghubungi agen Joanna Morris, yang telah ditunjuk untuk menyelidiki kasus Tining. Di inkubator, Black sengaja melukai dirinya sendiri agar dibawa ke klinik tempat Ellie berada. Di sana, dia dan temannya menyingkirkan seorang penjaga, dan menghentikan dokter dari menyuntikkan obat ke Ellie. Keduanya kemudian mengeluarkan perangkat pelacak di leher mereka dan melarikan diri. Di kafetaria, Cage dan seorang pria memulai perkelahian, sesuai rencana untuk menunda para penjaga. Segera, semua pekerja lainnya bergabung menciptakan kekacauan. Mason mengetahui hal ini dan pergi ke kafetaria bersama para penjaga lainnya. Dia sangat marah dan memeriksa perangkat pelacak Black untuk melihat bahwa dia berada di klinik. Sementara itu, Lena dan Joanna bertemu di sebuah teras. Lena memberinya perangkat keras dan menceritakan semua yang dia ketahui tentang Ashuru. Namun, ternyata Joanna juga korup dan bekerja untuk Ashuru. Dia kemudian mengarahkan senjata ke Lena. Lena entah bagaimana membela dirinya sendiri dan berhasil melarikan diri dengan perangkat keras tersebut.
Dia pergi ke Kellen, yang membuat salinan file untuk membawanya ke Wendy untuk disiarkan. Lena tinggal di rumahnya untuk keselamatannya. Namun, ketika Kellen menyalakan mobilnya, mobil itu meledak, membunuhnya. Joanne dan beberapa pria datang mencari Lena. Dia memasang jebakan dan melarikan diri melalui pintu belakang. Para penjaga jatuh ke dalam jebakan, menciptakan ledakan. Namun, Joanne keluar tanpa cedera. Dia menyerang Lena lagi, tetapi kali ini, Lena mendorongnya dari tangga, membunuhnya. Sementara itu, Black dan Ellie berpakaian seperti perawat dan melarikan diri melalui ruang bawah tanah inkubator. Mason mengikuti mereka dari belakang. Keduanya menemukan tangga yang mencapai puncak terowongan dan memanjatnya, akhirnya keluar. Mereka merayakan dengan gembira, dan hendak melarikan diri ketika Mason tiba di sana dan menyerang mereka. Di tempat lain, di gedung Aswuru, hasil pemilihan keluar dengan kemenangan Dean. Semua orang merayakan dengan gembira. Dia sekarang adalah Presiden Amerika Serikat yang baru. Sementara itu, Lena akhirnya mencapai pusat berita BNC, dan menunjukkan bukti tersebut kepada Wendy Banks. Mereka dengan cepat bergegas ke pembukaan inkubator dengan helikopter. Mereka menyiarkan pertarungan Mason dengan Black. Dean melihat siaran itu dan sangat terkejut melihat putranya masih hidup. Namun, dia tetap memberikan pidato presidennya yang pertama. Pak Dean memberitahu Georgina bahwa tidak ada jalan keluar dari skandal ini sekarang. Namun, Georgina memiliki rencana. Dia menangkap semua orang yang pernah berbicara melawan Reading, dan berencana mengakhiri demokrasi sekali dan untuk selamanya. Black dan Lena akhirnya bersatu kembali dan berciuman. Mereka berhenti ketika Lena melihat Ellie di belakang Black. Tepat saat itu, mereka juga ditangkap karena berbicara melawan tes Tinning. Saat polisi mengantarkan mereka, mereka mengalami kecelakaan tetapi untungnya tidak terluka. Tiba-tiba, Jack datang kepada mereka dan membebaskan mereka. Jack memberitahu mereka bahwa mereka akan mengalahkan Reading dan Georgina, dan mengembalikan segalanya seperti semula. Film ini berakhir tiba-tiba, menandakan sequel ketiga. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih sudah menonton.